Halo semua, aku lagi pengen bahas tentang gerakan protes yang sedang marak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di US gitu ya, yang akhirnya kalau aku lihat dari pemberitaan gitu ya menyebar juga ke negara-negara lain di Eropa seperti di Jerman, di Prancis gitu ya. Dan kalau nggak salah nih gerakan ini dimulai sekitar pertengahan bulan April yang lalu gitu di Columbia University. Nah, mungkin buat yang udah ngikutin gitu ya aksi protes ini mungkin udah terpapar banyak ya beritanya. Tapi mungkin buat yang belum, aku lagi pengen cerita tentang protes mahasiswa yang awalnya ya setauku sepanjang yang aku tahu tuh dimulai dari Columbia University dan mereka protes sebagai bentuk solidaritas pada orang-orang Palestina di Gaza yang sedang mengalami genosida gitu. Nah, jadi apa namanya sekitar pertengahan April itu ada sekitar 100 atau lebih gitu ya mahasiswa di Columbia University itu melakukan demo dengan damai gitu ya, demo nir kekerasan dengan cara mereka mendirikan tenda gitu, mendirikan tenda di area kampus di Columbia University. Nah, apa yang menyebabkan menjadi hebohnya? Yang menjadi heboh karena ternyata kalau dari pemberitaan itu diceritakan bahwa pihak kampusnya, dalam hal ini rektornya, itu melaporkan mahasiswa-mahasiswa ini ke polisi. Dan langsung polisi New York, kalau nggak salah SRG apa ya kalau nggak salah namanya ya, tolong dicek lagi, strategic bla 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 group gitu, strategic, intinya ini grup polisi yang ditujukan menangkap teroris gitu. Ini yang ditugaskan tuh polisi yang menangkap teroris untuk menangkap mahasiswa-mahasiswa yang lagi kemah di halaman kampus Columbia University ini gitu. Jadi 100 orang ini ditangkap dan akhirnya habis itu dilepaskan. Tapi yang menjadi menarik adalah gerakan ini ternyata menyebar ke kampus-kampus lain gitu. Jadi banyak akhirnya mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain di Amerika menunjukkan solidaritasnya dengan melakukan hal yang sama, yaitu kemah di area kampusnya. Dan lagi-lagi akhirnya sekarang beritanya tuh menjadi berguling gitu ya. Jadi nggak hanya mahasiswa yang di Columbia yang ditangkap gitu, tapi juga mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus lain itu juga pada ditangkepin polisi gitu. Dan sekarang di mana dunia sosial media ini gitu ya, yang video-video yang tersebar itu misalnya video penangkapannya. Dan juga kalau dilihat nggak hanya mahasiswanya akhirnya yang ikutan demo, tapi dosen-dosennya juga gitu ya, staff-staff di kampusnya juga yang pro terhadap isu ini. Nah, itu yang lagi berita yang lagi banyak dibicarakan sekarang. Terus apa yang mau aku bahas? Sebenarnya aku tertarik untuk melihat dari bagaimana berita ini di framing gitu ya, bagaimana berita ini dibingkai gitu, momen ini dibingkai. Karena kalau dilihat ternyata pembingkaian dari berita ini tuh sangat, kubunya itu sangat kuat, kubu kutub utara dan kutub selatannya itu ya. Mungkin kalau yang dari yang pertama, kalau dari sosial media gitu ya, terutama kalau kita follow akun-akun yang pro Palestina gitu ya, kita akan melihat dari sudut pandang si mahasiswanya sendiri gitu. Bagaimana sebenarnya mahasiswa ini melakukan gerakan demo nir kekerasan, artinya tidak melakukan kekerasan hanya dengan mendirikan tenda. Terus nanti selama mendirikan tenda itu ya mereka misalnya melakukan diskusi untuk mengenang untuk menunjukkan solidaritas dukungan mereka kepada orang-orang Palestina di Gaza. Dan sebenarnya tuntutan mereka adalah cukup clear ya, meminta kampusnya melakukan divestasi atau menarik investasinya gitu ya, menarik dukungan, menarik dananya dari aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok Zionis, dalam hal ini aksi-aksi untuk melakukan penindasan terhadap orang-orang Palestina di Gaza gitu. Nah,
Gitu tuntutannya itu. Sebenarnya kan kalau misalnya kampusnya juga setuju, ya tinggal ditarik aja gitu. Tapi kan that's not that easy gitu ya. Nah, yang menjadi framing kalau dari sudut pandang mahasiswa ini melihat bagaimana misalnya kampus itu adalah aktor yang complicit gitu, aktor yang bersekongkol gitu dengan Israel untuk melakukan genosida di Palestina gitu. Terus kita juga melihat bagaimana kalau dari framing mahasiswa ini melihat bahwa Amerika itu menjadi negara yang double standard gitu ya. Jadi kalau giliran urusan kesehatan, dananya cair lama banget gitu kan, atau misalnya giliran hutang biaya pendidikan gitu ya, mahasiswanya sampai harus berhutang, tapi giliran mendanai perang gitu ya, mendanai Israel, itu langsung keluar jor-joran gitu dana uang-uang pajaknya. Nah, itu framing yang menunjukkan unfairness gitu ya. Gimana Amerika menjadi negara yang pilih kasih gitu, dalam isu politik politik luar negerinya. Terus framing yang lain juga bisa dilihat bagaimana sebenarnya gerakan mahasiswa ini juga semakin aware gitu ya, semakin paham dengan apa yang terjadi di Gaza gitu. Jadi aku waktu itu sempat lihat ada video yang ada tour gitu ya, tour kemah itu, mereka ngapain aja di kemah. Terus ada yang menulis tulisan nama-nama korban genosida di Palestina gitu ya, yang bahkan nama-namanya itu banyak banget yang nama belakangnya sama. Artinya korban-korbannya itu yang ditindas itu sampai satu keluarga gitu, bersih gitu. Jadi kayak udah putus gitu nama keluarganya karena semuanya dibunuh gitu. Nah, itu framingnya. Tapi yang aku juga sempat notice yang menarik gitu ya. Misalnya aku lihat di Twitter tentang berita ini, terus aku liatin komentarnya. Nah, framing yang lain yang juga menjadi sangat kuat adalah melihat gerakan mahasiswa ini sebagai gerakan teroris gitu, bahwa apa yang mereka suarakan itu adalah kritik-kritik yang sifatnya antisemit gitu, anti terhadap ingin menindas orang-orang Israel gitu. Padahal yang diminta oleh mahasiswa ini kan ceasefire gitu ya, gencatan senjata, bukan sebaliknya, bukan balas dendam gitu, tapi cukup hentikan apa yang dilakukan Israel di Palestina, atau yang melakukan Israel di Gaza gitu. Nah, ini yang menjadi narasi yang cukup dominan juga. Aku baca ya di komentar di Twitter itu, mereka bilang, lah ngapain kita dukung teroris gitu, lagian ini mereka protes itu malah merusak fasilitas kampus gitu. Jadi itu ada juga gerakan-gerakan framing yang mencoba untuk membingkai bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini bersifat anarkis gitu, yang bersifat destruktif terhadap fasilitas kampus gitu. Bahkan kalau dilihat gitu ya, berita-berita ini tuh cukup cukup kuat gitu, dan didukung oleh media-media besar juga, melihat bahwa ini adalah kelompok-kelompok mahasiswa. Nah, di tengah-tengah pemberitaan yang saling bertolak belakang itu, habis itu aku melihat berita bahwa pihak kampus akhirnya mengeluarkan ancaman gitu ya, ancaman kepada mahasiswa ini. Kalau misalnya masih melakukan kemah gitu ya, maka nanti akan kena suspend. Suspend itu mungkin kayak bisa dapat ancaman di DO, dikeluarkan gitu ya dari kampus. Nah, kalau buat aku pribadi nih, dan yang menariknya juga kalau ngeliatin dari sosmed yang perspektifnya mahasiswa, mereka bilang we don't care gitu. Kami nggak peduli gitu mau diancam apa gimana. Tapi setauku sekarang juga di kampus-kampus itu mulai banyak kuliahnya juga dialihkan lagi ke online gitu, karena secara fasilitas situasinya tidak kondusif untuk melakukan kuliah gitu. Tapi aku pikir
ini ya, gerakan protes ini menjadi salah satu momentum sih ketika akhirnya uh, para mahasiswa ini bersuara. Menurutku kekuatannya itu bukan bagaimana mahasiswa ini bisa mengganti atau bagaimana mahasiswa ini bisa meyakinkan si pihak kampus untuk mengubah keputusannya, bukan, karena we know the battles gitu ya, bahwa ini mahasiswa sedang melawan struktur kekuasaan yang sangat hierarkis, yang ini bukan hanya bicara mengenai administrasi kampus gitu, tapi ini bicara mengenai struktur kekuasaan pendidikan tinggi di US gitu ya, yang mau nggak mau misalnya salah satu pemilik kekuasaan terbesarnya itu adalah siapa yang memiliki modal atau fundersnya gitu kan. Tapi menurutku kekuasaan terbesarnya mahasiswa dalam hal ini itu adalah daya tularnya gitu. Bagaimana sebenarnya gerakan yang tadinya hanya dimulai di Columbia University dan gerakan ini mendapatkan resistensi gitu ya, ditangkap polisi gitu ya. Justru bukannya meredam protesnya, malah memperlebar gitu ya, menambah gerakan-gerakan protes di kota-kota lain, di kampus-kampus lain, dan bahkan di negara-negara lain. Menurutku itu sih kekuatannya, daya tularnya di situ gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya nanti semua mahasiswa di seluruh dunia gitu turun ke jalan gitu ya, demo di kampusnya masing-masing menuntut supaya kampusnya bertindak lebih proaktif lebih gitu terhadap upaya-upaya kemanusiaan di Gaza. Itu menurutku itu sih kekuatannya. Seperti misalnya hari ini aku lihat ada gerakan ini juga di Jerman gitu ya. Ada gerakan mahasiswa ini juga di Paris gitu ya, di kampus Sorbonne gitu. Aku pikir ini yang menjadi dan menurutku ini bukan hal yang mudah ya, menurutku, untuk mengorganisasi massa gitu ya, kelompok mahasiswa yang mau nothing tulus gitu, mau kayak menghadapi risiko nanti bisa dikeluarin loh, bisa DDO loh gitu, tapi they still do it anyway karena ini untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap orang-orang terhadap penindasan yang terjadi di Gaza gitu. Dan kalau dilihat sendiri, terus kalau di Indonesia gimana nih Mbak Nana gitu, apakah mahasiswanya perlu demo gitu? Ya menurutku salah satu yang menjadi kata kunci demo mahasiswa di Columbia itu adalah ketika mereka punya misi jelas, yaitu menuntut kampusnya untuk melakukan divestasi gitu kan. Nah pertanyaannya sekarang adalah perlu yang dipertanyakan adalah bagaimana dengan situasi kampus di Indonesia gitu, apakah ada afiliasi antara kampus-kampus di Indonesia dengan arus dana, arus permodalan ke Israel. Apakah kampus-kampus kita juga komplisit gitu terhadap isu genosida di Gaza gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya mungkin nggak kesana protesnya gitu ya, nggak kesana demonya. Tapi mungkin bisa hal-hal yang lain, karena sebenarnya ya aku pribadi ya, aku cukup bangga gitu dengan posisi yang diambil oleh Bu Menlu secara eksplisit dan dengan berbagai upaya gitu melakukan langkah-langkah diplomasi untuk pro terhadap Palestina gitu kan. Nah mungkin justru kalaupun gitu ya kita mau menyuarakan isu ini, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Indonesia bisa berperan lebih proaktif gitu dalam urusan perlindungan kemanusiaan di Gaza gitu ya. Salah satu contohnya ini, nanti aku kasih linknya ya. Saat ini ada gerakan global yang mencoba untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan gitu ya, life support gitu ke Gaza, karena sekarang kan jalur darat banyak diblok gitu ya oleh Israel. Jadi pengiriman ini mau dilakukan via laut. Namanya gerakannya Freedom Flotilla. Nanti silahkan teman-teman aku kasih linknya di bawah ya. Dan gerakan ini tuh kemarin sempat disabotase gitu
ya sempat terkendala nggak bisa masuk karena mereka dituntut harus punya, kalau nggak salah ya, harus punya bendera dari satu negara yang mewakili gitu. Yang artinya sebenarnya ini bisa jadi kesempatan nih untuk Indonesia gitu ya, kalau mau menjadi satu negara yang juga berani gitu mengendorse gerakan ini supaya mereka akhirnya bisa berhasil mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza gitu. Nah, gimana kalau teman-teman setuju? Silahkan langsung menuju ke halaman Freedom Flotilla ini, dan kenapa nggak kita suarakan gitu ya, Indonesia menjadi salah satu yang proaktif untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Oke, gitu dulu semuanya. Makasih udah dengerin.